Kembali lagi kita bertemu di pertemuan ke-6 ya. Masih materi augmented reality. Sekarang kita akan membahas perihal objek 3D. Objek 3D setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang basic AR ya. Basic AR tuh kayak pengertiannya, sejarahnya, terus AR tuh yang gimana sih gitu ya. Yang basic-basic kalian udah paham ya AR. Nah, dari beberapa materi yang sudah saya paparkan, kita udah tahu kalau AR secara garis besar itu cara kerjanya dia membutuhkan pertama membutuhkan marker. Oke. Marker. Tapi ada juga yang tidak butuh ya. Kita nyebutnya markerless. Markerless ya. Ada yang butuh marker, ada yang tidak butuh. Intinya dia butuh wadah atau sesuatu untuk mendeteksi. Nah, itu gunanya marker atau tanpa marker. Dia butuh sesuatu untuk mendeteksi, untuk melihat kapan dia bisa menampilkan fitur AR-nya. Nah, yang kedua adalah membutuhkan objek 3D ya. Objek 3D. Di pertemuan lalu kita udah bahas nih cara buat marker AR pakai marker. Kita sudah bahas cara buatnya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang objek 3D ini. Cara buatnya atau cara mencarinya. Jadi AR supaya bisa muncul fitur AR-nya, yaitu dia harus butuh dua ini ya. Oke, jadi AR itu sebenarnya banyak banget macamnya. Kita udah bahas ya di pertemuan lalu. Dan yang paling dulu yang pernah saya coba dulu banget itu namanya hologram. Nah, di sini ada video, saya buatkan video. Jadi dulu itu ada yang modelnya kayak gini. Nah, dulu saya pernah penasaran gitu dengan teknologi AR, cuman alat dan bahan saya belum mencukupi waktu itu. Saya cari-cari tentang hologram ini, ketemulah video ini di YouTube. Ketemu video ini, terus ini cara dibuat jadi hologramnya. Zaman saya dulu itu, saya itu pakai semacam mika, kertas mika atau kertas plastik tipis. Itu saya gunting berbentuk piramid, ya, berbentuk piramid seperti ini, kayak gini nih. Ini kurang lebih kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus video ini itu saya taruh. Ini saya setel di HP. Zaman saya kecil ya, iseng-iseng lah ya, zaman saya muda dulu. Nah, ini HP, anggap nih HP ya. Nah, kayak gini. Nah, ini video yang ubur-uburnya itu. Nanti dia secara sains dia itu terpantul cahayanya sehingga terbentuklah objek ubur-ubur di sini. Di tengah-tengah mika itu yang saya buat. Kayak gitu ya. Ini mikanya saya selotip bentuk piramid tapi piramidnya dibalik. Terus nanti lampu ruangan itu saya matikan. Jadinya kesannya ada muncul hologram ubur-ubur ini ya.
Nah ini makanya videonya saya download dulu, ini nggak tahu zaman tahun berapa ya dia. Coba, kayak udah lama banget gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini kalian bisa tonton ya, kita bisa tonton bareng-bareng video orang yang memperagakan juga. Nah, jadi dia yaitu dia mencari video hologram sama seperti saya dulu. Nanti videonya ditaruh ke, oh kalau dia di atas ya, kalau saya dulu di bawah. Nah, nanti jadinya kayak gitu tuh. Nah, ya. Apalagi kalau ruangan gelap banget, wah itu kayak 3D beneran gitu muncul di depan kita ya. Tapi kalau di video ini dia modal ya, medianya bagus, kotak gitu. Kalau saya dulu pas-pasan lah ya, cuman merasa penasaran aja gitu. Habis itu muncul ya udah gitu. Nah, bayangkan ini kalau dalam bentuk yang lebih besar gitu, seukuran manusia, betapa bagusnya ya, betapa kerennya ya. Coba kita searching lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah itu kalian kalau gabut bisa dicoba di rumah gitu, pakai kertas mika atau kertas CD ini, kaset CD itu kalian gunting juga bisa jadi hologram. Nah nanti jadinya kayak gini nih. Nah ya dia muncul gitu. Nah ini juga ada project, tapi saya belum pernah nyoba. Dia pakai kipas angin. Dia pakai kipas angin, karena kipas angin itu berputar cepat, jadi dia bisa menimbulkan video 3D seperti ini. Tapi ini alat dan bahannya lumayan ya, agak mahal ya. Kipasnya ya kipas biasa gitu, tapi untuk lampunya ini yang lumayan ribet, dan juga pemrograman untuk menanamkan 3D-nya ini yang agak susah. Tuh, ini saya belum pernah nyoba yang modelan kayak gini. Kurang lebih kayak gini nih. Ya. Nah, jadi dia ada semacam kipas gitu. Terus ini ada LED-nya. Nah, syaratnya dia harus cepat mutarnya. Nah, supaya bisa membentuk. Ini sebenarnya kalau diperlambat itu ya kipas mutar gitu. Cuman nggak kelihatan oleh mata manusia. Gitu ya. Bayangkan manusia memang dari dulu tuh udah coba berbagai cara buat mewujudkan teknologi AR ini. Mulai dari kayak saya dulu ya, pakai kertas mika, terus ini pakai kipas, model kipas gini. Nah ini pakai apa nih? Ini pakai laser ya. Nah ini pakai laser. Manusia itu terus mencoba, dari dulu tuh terus mencoba ya, sampai bisa. Nah ini pakai kipas juga, pakai kipas, tapi dia ada kotaknya gitu. Pakai kipas, gitu ya. Ini namanya hologram. Hologram ini salah satu teknologi AR juga bisa disebut, masih dalam keluarga teknologi augmented reality. Nah, hologram ini kalau modal banget itu bisa dipakai ke berbagai macam bidang ya. Nah, contohnya di movie, di konser bahkan. Nah, ini namanya studio 8 dimensi. Nah, ini studio 8 dimensi. Nah, ini hologram ini. Ini hologram gitu. Nanti kita coba cari video 8 dimensi ya, studio 8 dimensi. Kadang juga sampai dipakai buat konser, mana ya. Jadinya
saat orang itu konser. Nah, ini mungkin saat orang itu konser, nah ada objek-objek hologramnya di panggungnya. Contohnya ini hologram singa gitu ya. Nah, kayak gini. Sebenarnya hologram ini ilusi mata ya, kalau bisa dibilang tuh ilusi mata. Coba kita cari studio 8 dimensi ya. 8 dimensional. Kalau nggak salah namanya studio 8 dimensi, saya lupa juga ya. Yang ada ikan paus di tengah ruangan itu ya. Apa sih studio apa 5 dimensi ya? Kurang lebih dia semacam ruangan gitu, memunculkan memunculkan teknologi AR di dalam satu ruangan. Nah, ini ya. Ini. Ini hologram yang sudah mulai digabungkan dengan teknologi terbaru, makanya dia kelihatan lebih canggih ya. Nah, ini ada orang-orang ngumpul di tuh, dia kayak asli ya, di lapangan indoor, lapangan basket. Di situ dia membuat semacam ilusi mata. Nah, itulah kerennya augmented reality ya, teknologi AR. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang hologram. Oke. Lanjut lagi kita ke objek 3D. Jadi objek 3D itu dibutuhkan di dalam augmented reality untuk memunculkan fitur AR itu sendiri. Jadi AR itu sebenarnya banyak tampilannya, beda-beda ya tampilannya. Rekan saya sendiri pernah ada yang buat AR, tapi dia fitur AR-nya itu nggak terlalu pakai objek 3D, dia hanya menampilkan informasi tempat. Nah, kurang lebih seperti ini nih ya. Jadi ketika kameranya dia buat AR tuh buat menunjukkan wisata di kampungnya, di tempatnya dia lahir. Nah, dia tuh pingin mengenalkan wisata, pariwisata menggunakan AR. Jadi ketika orang datang ke kampung halamannya teman saya itu, ketika dia ngarahkan HP-nya ke anggaplah satu objek apa gitu ya, objek monumen misalnya. Nanti ketika diarahkan di kamera di HP-nya si orang itu, si turis itu nanti bakal muncul info-info kayak gini. Mungkin sejarahnya, mungkin tinggi patungnya, berat patungnya, kayak gitu doang. Nggak terlalu banyak objek 3D-nya, hanya kebanyakan teks. Nah, itu ada model AR yang kayak gitu ya, biasanya buat pariwisata dan lain-lain. Terus juga misalnya si turis ini pengen ke museum A gitu, nanti HP-nya tinggal diarahkan ke jalanan kosong gitu, di situ nanti bakal muncul objek 3D berupa panah ya, yang mengarahkan si turisnya ke kanan, ke kiri, sampai menuju ke museum A-nya. Nah, itu kan nggak terlalu banyak memakai objek 3D ya. Objek 3D-nya paling hanya panahnya gitu, terus cuman papan informasi seperti itu nggak terlalu banyak. Itu model yang pertama. Terus ada juga rekan saya lagi yang lain, dia buat AR untuk mengajar matematika, karena dia basicnya
jurusan matematika ya. Jadi dia buat AR-nya ini dia dipakai untuk anak-anak sekolah. Ketika anak-anak sekolah itu mengarahkan HP ke buku pelajaran dia, apalagi tentang materi 3D ya, materi apa sih ini, yang kubus itu segala macam, itu nanti kubus di kertasnya itu bakal kebuka, bakal kelihatan kerangkanya. Nah, itu ada juga yang kayak gitu. Kayak gini misalnya. Misalnya di kertas di buku siswa itu ada gambar kubus kayak gini. Nanti pas diarahkan HP-nya ke buku, kubus itu bakal kebuka. Nah, nanti bakal kelihatan jari-jarinya. Nah, dulu pernah rekan saya buat program kayak gini ya. Nanti bakal kelihatan jari-jarinya. Kayak gitu. Bakal kebuka gitu ya. Tuh. Ini yang pernah saya lihat langsung ya. Hasil-hasil karya yang pernah saya lihat langsung. Nah, berikutnya adalah karya-karya di luar. Yang di luar negeri, di orang-orang lain tuh ada juga yang buat AR itu untuk arsitektur atau desain interior. Contohnya ada AR untuk memudahkan pembeli suatu produk. Gitu, misalnya si pembeli ini pingin beli sofa, terus dia pingin ngelihat cocok nggak saya taruh sofa di ruangan ini, di ruangan itu. Nah, dia nggak perlu bawa sofanya, dia cukup nyodorkan HP-nya ke ruangan dia, gitu. Nanti di HP-nya akan muncul objek 3D sofa. Nanti di HP ini si pengguna bisa memutar-mutar sofanya, mengganti warna sofanya, ya, untuk melihat untuk mencocokkan dengan nuansa ruangannya. Ada kayak gini juga ya aplikasi yang saya pernah lihat. Kalau ini di jurnal penelitian orang luar ya saya lihatnya. Dua ini saya lihat langsung nih sama orangnya di sampingnya. Pernah saya ngerjain bareng juga, bantu-bantu lah gitu. Kalau ini saya ngeliat di jurnal penelitian orang lain. Nah, nggak hanya sofa ya, banyak bisa buat ornamen-ornamen kecil kayak ini nih, objek botol, cocok nggak ditaruh di sini, atau objek hiasan-hiasan gitu, lilin dan macam-macam. Nanti kalau pembelinya ngerasa cocok, tinggal di check out. Nah, itu kan bagus ya. Jadi bisa buat pariwisata, bisa buat pendidikan AR itu, bisa buat arsitektur, bisa buat bisnis ya. Nah, ini juga ada AR yang diarahkan ke badan manusia untuk mencocokkan baju. Nah, itu kan keren juga ya. Nah, dia mencocokkan baju. Jadi orang itu nggak perlu pergi langsung ke tokonya untuk pakai baju, untuk nyoba-nyoba baju, nggak perlu. Cukup kamera diarahkan ke badan dia full, dari kepala sampai kaki, nanti tiba-tiba bakal muncul objek 3D baju. Tuh. Oke. Nah, seperti itu. Itu gambaran ya, gambaran objek-objek 3D yang biasa ada di AR. Macam-macam, bisa kubus, bisa objek 3D sofa, botol, baju, atau hanya sesederhana ini, sesederhana kotak teks. Oke. Jadi kalian jangan anggap kalau AR itu muncul teks itu adalah 2 dimensi, enggak ya. Teks itu tetap 3 dimensi. Teks di dalam AR itu sebenarnya tetap 3 dimensi. Kenapa? Kalau saya nulis kata-kata di sini, ini saya nulis tulisan halo ya. Nah, kalian ngelihat tulisan halo di layar kalian ini objek 2 dimensi ya. Ini namanya objek 2 dimensi. Kenapa? Karena ya kalian hanya bisa melihat aja. Kalian nggak bisa melihat volumenya. Meskipun saya gambar volume kayak gini,
Ini kan mau nggak mau ya tetap 2 dimensi ya, nggak bisa dipaksa jadi 3 dimensi nih. Nah, mau saya gambar garis putus-putus di sini tetap nggak bisa. Ini tetap masih objek 2 dimensi. Nah, ketika tulisan halo ini muncul di dalam aplikasi AR, itu dia bakal jadi 3 dimensi karena tulisan halo ini bakal ngikutin gerakan kamera. Oke. Nah, tulisan halonya itu bisa kita lihat depan dan belakangnya. Nah, itu kan kalau objek bisa dilihat depan dan belakang, itu berarti objek 3 dimensi. Jadi matanya manusia itu bisa melihat dari depan tulisan halonya, bisa melihat dari belakang tulisan halonya. Kalau pakai aplikasi AR. Nah, jadinya ini jadi 3 dimensi ya. Paham ya? 2 dimensi, 3 dimensi. Gitu ya. Oke, balik ke objek 3D. Jadinya gimana sih caranya kita punya objek 3D untuk program untuk aplikasi AR kita? Ada banyak cara. Kalau kalian punya basic 3D atau suka buat-buat gitu ya, suka nyoba bidang baru, nah itu kalian bisa buat dari nol. Bisa buat dari nol ya. Cara dapat 3D. Jadi saya simpulkan ada 2 cara, buat dari nol atau download. Ya, saya simpulkan dulu. Kita bahas dulu yang buat dari nol. Kalau buat dari nol itu kalian bisa pakai banyak program, banyak banget nih programnya. Ada AutoCAD, biasanya program-program berbasis 3D, AutoCAD, terus ada SketchUp ya, SketchUp ya kalau nggak salah namanya, SketchUp, terus apa lagi? Program-program 3D itu ada SolidWorks. Nah, SolidWorks. Ada Maya. Banyak. Nah, terus ada satu program ini yang sering saya pakai, namanya Blender. Kenapa sering saya pakai? Karena gratis. Nah, yang program lainnya ini berbayar ya. Kalau SketchUp gratis juga sih sebenarnya. Tapi saya lebih awal belajar dulu Blender, makanya kebiasaannya Blender. Nah, ini saya mau lihatkan sedikit gimana sih contoh kalau buat animasi di Blender. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Kayak gini ya. Ini dulu saya buat objek 3D untuk animasi olahraga senam gitu, ada yang minta dibuatkan. Kurang lebih kayak gini tampilannya di sini. Ini objek 3D nih. Ini objek 3D jadi bisa diputar-putar ini si orang ini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ingin belajar, banyak ini tutorialnya di YouTube ya. Kalian tinggal pilih aja aplikasi apa yang kalian senangin, tinggal cari tutorialnya. Tuh. Jadi nanti kalau sudah dibuat, misalnya objek 3D-nya udah jadi, pastikan disimpan dalam format OBJ. Kita kan tahu ya di file tipe-tipe file kan banyak, ada MP3, PNG, JPG. Nah, kalau format file 3D itu banyak juga, ada OBJ, ada MLB kalau nggak salah ya. Saya lupa juga sih. MLB, OBJ. Sebenarnya banyak, tapi beberapa aplikasi AR itu hanya menerima file-file tertentu aja.
Jadi ketika kalian nanti milih aplikasi AR, kalian harus lihat juga spesifikasi file yang dibutuhkan itu tipe filenya apa, tipe file 3D-nya. Itu ya. OBJ kah, MLB kah, dan lain-lain ya. Oke, ini untuk buat ya. Terus pastikan ketika buat objek 3D untuk AR itu jangan terlalu detail. Jangan terlalu detail ya. Contohnya ketika buat rambut, rambutnya benar-benar kayak rambut manusia, satu-satu helai-helainya itu. Jangan, itu nanti akan memberatkan aplikasi AR kalian. Tuh. Berbahaya ya. Malah nanti aplikasi AR kalian bakal crash. Atau kalian bolehlah sombong misalnya, ya nggak apa-apa lah, komputer punya aku bagus, komputer punya aku high spec. Oke, komputer kalian bagus, tapi aplikasi AR yang kalian buat itu kan nanti bakal kalian sebar ke orang-orang. Nah, belum tentu semua orang komputernya bagus atau HP-nya bagus. Takutnya ketika ada orang yang install aplikasi AR kalian di HP dia yang nggak terlalu bagus gitu, jadinya nggak bisa dipakai. Makanya hindarin gunakan model 3D yang objek 3D yang terlalu detail. Kalau bisa yang sederhana aja, yang minimalis. Terus juga hindarin objek 3D yang terlalu banyak material atau terlalu banyak warna, terlalu banyak tekstur. Itu, nah ini dihindarin juga. Anggaplah ada objek 3D ember atau gelas tumpah gitu. Gelas tumpah itu kan ada proses air jatuh kan. Nah, pastikan pas air jatuhnya ini jangan terlalu realistik, kayak air beneran di dunia nyata ngalir gitu, jangan. Berat ya. Yang penting kelihatan kayak air tumpahnya sudah cukup gitu, nggak perlu terlalu detail. Makanya dihindarin, jangan terlalu detail, jangan teksturnya jangan terlalu real, yang biasa-biasa aja. Yang penting pesan kalian tersampaikan. Terus ketika nanti buat animasi, itu jangan terlalu heboh, jangan terlalu banyak animasi, karena ini bisa memberatkan kinerja mesin. Gitu ya. Kalau mau simple paling animasinya objek 3D-nya cuma mutar aja 360 derajat atau cuma lompat-lompat simple gitu. Nggak usah terlalu detail. Itu aja sih ya. Tips-tips ya ketika buat objek 3D. Ini tips-tips bukan untuk buat objek 3D aja, tapi ketika download juga. Dalam memilih objek 3D, perhatikan ini juga. Jangan terlalu banyak animasi, jangan terlalu banyak detail, jangan terlalu banyak tekstur. Oke, coba kita bahas cara download ketika kalian malas buat ya. Ketika malas buat, kita tuh bisa download di internet. Di internet tuh banyak menyediakan objek 3D yang siap dipakai, tinggal dipakai. Jadi kalian ketikanya di Google download free object 3D atau download free 3D file. Itu nanti bakal muncul banyak. Salah satu web yang saya rekomendasikan itu adalah website Sketchfab nih, sketchfab.com. Ya, di sini banyak nih. Tinggal kalian cari aja. Oke, nanti anggaplah kalian cari pesawat, plane, gitu. Ntar, nanti banyak tuh muncul objek pesawat. Nah, ini dihindari nih objek-objek yang kayak gini nih, karena terlalu detail ya. Nah, terlalu detail. Kalau mau tulis plan minimalis. Tuh. Oh, malah nggak muncul pesawat ya. Malah muncul atau plan simple. Nah, yang simple-simple aja.
Nah, kayak gini, simpel ya. Warnanya nggak terlalu banyak, terus detailnya juga nggak terlalu detail. Tuh, simpel-simpel aja. Nah, di Sketchfab ini dia objek-objeknya tuh ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi tinggal kalian pilih aja. Dan juga pastikan lihat keterangannya, apakah si usernya ini membolehkan untuk ditaruh ditaruh atau diuangkan gitu. Biasa ditulisin di sini. Objek ini nggak boleh diuangkan atau macam-macam. Jadi kalian baca gitu ya. Saya sendiri pun ada akun Sketchfab-nya. Jadi kalian kalau mau cek itu bisa. Ini akun saya di sini. sketchfab.com/wijaya. Nah, ini ada beberapa macam objek 3D ya yang saya buat. Kayak gini. Nih contohnya apa ini? Pengering rambut. Nanti kalau di Sketchfab itu, kalau kalian sudah dapat model yang sesuai, yang kalian suka, ya udah, tinggal kalian ke bawah nanti ada tombol download di sini. Nah ini, download 3D model. Nah objek 3D itu kayak gini ya, bisa diputar sesuka hati, ke atas, ke bawah, gitu ya, bisa muter-muter. Catokan ya namanya, apa sih? Hair dryer. Nanti kalau kalian sudah seret, udah senang gitu, tinggal dipilih download 3D model. Nah, nanti si Sketchfab ini nawarin berbagai macam format. Ya, ada GLB, lain MLB ya, sorry. Tapi GLB. Nah, GLB. Ada GLB, ada Blend, USDZ, GitF. Ini menyesuaikan dengan aplikasi AR kalian. Aplikasi AR-nya itu nerima tipe file yang di mana? Yang Blend kah? Yang ini kah? Yang ini. Biasanya sih GLB ya. Nanti tinggal download aja di sini. GLB. Ya udah, kalau sudah terdownload sudah tinggal dimasukkan ke aplikasi AR kalian. Gitu, simple ya. Simple banget. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja materi tentang tata cara mendapatkan objek 3D untuk aplikasi AR. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.